Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Endah Putri dari kelas PAI 6AB. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang penulisan proposal penelitian. Proposal penelitian itu penting banget dalam sebuah penelitian karena menjadi rancangan awal sebelum penelitian itu dilakukan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting yang ada di dalam proposal penelitian. Yang pertama, pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan awal penelitian yang digunakan sebagai pedoman sebelum penelitian itu dilakukan. Di dalam proposal biasanya terdapat masalah penelitian, tujuan penelitian, teori yang digunakan, sampai metode penelitian. Dengan adanya proposal, penelitian jadi lebih terarah dan tidak asal berjalan begitu saja. Jadi, bisa dibilang proposal itu seperti peta sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya, judul penelitian. Judul penelitian merupakan identitas utama dari sebuah penelitian. Judul harus jelas, singkat, menarik, dan sesuai dengan topik yang diteliti. Contoh judul penelitian yaitu pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Dari judul itu saja kita sudah bisa tahu penelitian ini akan membahas apa. Jadi, judul harus dibuat semenarik mungkin tapi tetap mudah dipahami. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi alasan kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Biasanya di bagian ini dijelaskan fenomena yang terjadi, masalah yang ditemukan, dan solusi yang diharapkan. Jadi, lewat latar belakang masalah, peneliti menjelaskan kenapa topik tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses mencari dan menemukan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Bagian ini membantu peneliti menentukan masalah utama yang akan diteliti. Contohnya seperti rendahnya motivasi belajar siswa atau kurangnya penggunaan media digital dalam pembelajaran. Dari situ peneliti bisa lebih fokus menentukan masalah yang paling penting untuk diteliti. Selanjutnya, fokus atau batasan masalah. Batasan masalah digunakan supaya peneliti tidak terlalu luas pembahasannya. Jadi peneliti lebih fokus pada satu masalah utama saja. Kalau tidak ada batasan masalah, penelitian bisa melebar kemana-mana dan jadi sulit untuk diselesaikan. Karena itu bagian ini cukup penting dalam proposal penelitian. Rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Contohnya seperti, bagaimana pengaruh media digital terhadap motivasi belajar siswa? Nah, dari rumusan masalah inilah arah penelitian itu mulai terlihat dengan lebih jelas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Biasanya tujuan penelitian dibuat sesuai dengan rumusan masalah. Contohnya yaitu mengetahui pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Dengan adanya tujuan penelitian, peneliti jadi punya target yang jelas selama melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan manfaat peneliti bagi guru, siswa, sekolah, maupun peneliti sendiri. Harapannya penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi banyak pihak. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Untuk kuantitatif, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang nantinya akan dibuktikan melalui penelitian. Contohnya yaitu terdapat pengaruh positif media digital terhadap motivasi belajar siswa. Jadi hipotesis ini masih berupa dugaan awal dan harus dibuktikan lagi melalui data penelitian. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Di bagian ini
mengerti, menjelaskan teori-teori para ahli dan hubungan antar variabel penelitian. Fungsinya supaya penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya supaya peneliti mengetahui penelitian sebelumnya, menemukan perbedaan penelitian, dan menghindari plagiarisme. Jadi, penelitian yang dibuat punya dasar dan referensi yang jelas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan bagaimana cara penelitian dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, sampai teknik analisis data. Bagian ini penting karena menentukan bagaimana penelitian dilakukan agar hasilnya valid dan dapat dipercaya. Pada slide ini, kita akan membahas sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah susunan isi proposal penelitian yang dibuat secara teratur supaya lebih mudah dipahami. Biasanya terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian, dan yang terakhir bab 5, penutup. Dengan adanya sistematika pembahasan, alur penelitian jadi lebih rapi dan terstruktur. Yang terakhir adalah daftar pustaka, yaitu berisi sumber referensi yang digunakan dalam penelitian seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan website terpercaya. Bagian ini penting karena menunjukkan sumber yang digunakan dalam penelitian sekaligus menghargai karya penulis lain. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proposal penelitian merupakan rancangan awal penelitian yang sangat penting. Di dalam proposal terdapat beberapa bagian utama seperti judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hingga daftar pustaka. Semua bagian tersebut saling berkaitan dan membantu penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami. Demikian review materi penulisan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai penyusunan proposal penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.